saya cuma dua, hukuman pecat, hukuman mati dan pecat. Terdakwa terlalu berbelit. Kalian semakin berbelit, hukuman kalian akan tambah parah. Saya akan mengejar kalian terus. Saya sebagai komandan wilayah di sini pimpinan selalu memonitor terus jalannya persidangan. Dan saya memastikan bahwa proses penegakan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Masa harus pecah dan kutuk masa semua. Ingat baik-baik, berani anak saya tidak diurus, saya akan tutup. Bukan di Indonesia, sampai dunia saya. Sidang penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Pradaluki Sepril Saputra Namo hari ini beragendakan pemeriksaan saksi untuk 4 terdakwa. Terdakwa Pratu Ahmad Ahdah, Pratu Emiliano de Araujo, Pratu Petrus Nong Brian Semi, dan Pratu Aprianto Rede Raja dihadirkan dalam sidang hari ini. Dari 6 saksi yang dihadirkan auditor, 2 diantaranya merupakan dokter yang menangani almarhum Pradaluki, yakni Kadinda Bibiana dan Gede Rastu Ade Maharta. Kadinda merupakan dokter umum, sedangkan Gede adalah dokter spesialis bedah di RSUD Airamo. Kalau kata orang Upang, sonde ada yang ditutup-tutupi. Paham ya? Dalam persidangan, auditor juga mencecar saksi Letda CKM Erman Yudi Wana Prakarsa karena jawabannya saksi tidak tegas saat ditanya soal kondisi Pradaluki dan Prada Richard. Sementara itu, dalam keterangannya, saksi Prada Arnoldus Seran mengatakan saat diperiksa, Pradaluki memiliki luka akibat dicambuk. Nanti saya akan konfirmasi dengan para terdakwa. Baik, kesempatan pertama saya berikan Kenapa kau harus dijaga? Siap izin karena mereka sakit izin. Sakit. Siap. Yang saksi tahu sakit apa? Siap izin sakit dicambuk izin. Dicambuk. Siap. Ini saksi sudah tahu kalau yang 2 orang tadi kena cambuk. Siap. Taunya dari mana? Siap izin lihat dari luka izin. Dari luka. Siap. Enggak, kan ini baru masuk ini, belum tahu lukanya. Bahwa udah tahu tadinya dicambuk. Siap. Masuk situ. Siap. Saksi ikut nyambut. Siap juga? izin yang mulia. Saya langsung ke mereka izin, mereka berdua saya tanya. Lah iya yang Dalam sidang kasus kematian Pradaluki, hakim juga menanyakan soal penyebab kematian Pradaluki kepada saksi dokter RSUD Airamo. Saksi dokter mengatakan salah satu penyebab kematian Pradaluki adalah gangguan pernafasan akut. Meski demikian, untuk mengetahui penyebab pasti kematian Pradaluki hanya bisa diketahui lewat proses otopsi. dalam diagnosa kematian almarhum di tanggal 7 itu disebutkan juga bahwa salah satu penyebab kematian almarhum itu adalah ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, atau kayak gangguan pernafasan akut. Apakah itu ada korelasinya dengan yang saudara sampaikan tadi? Ada korelasinya yang banyak dengan adanya cedera pada jaringan paru. Otomatis dia akan mempengaruhi pola pernafasan pasien. Pola pernafasan pasien pengaruhi kadar oksigenasi yang bisa dihasilkan oleh pasien. Nah, kalau pada suatu titik dia kadar oksigen pasien tidak yang dihasilkan oleh pasien tidak mampu mencukupi kebutuhan dari tubuh pasien, maka dia akan muncullah sindroma-sindroma yang menyebabkan gangguan dari pola pernafasan tersebut. Nah, sindroma tersebut ya kita istilahkan dengan acute respiratory distress syndrome, yaitu pernafasannya yang terganggu. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigadir Jenderal TNI Hendro Cahyono menjelaskan penegakan hukum kasus Pradaluki sesuai prosedur. Saat ini sidang kasus meninggalnya Pradaluki Namo yang digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur berjalan sesuai ketentuan. Hendro juga menegaskan memantau proses jalannya persidangan. Proses hukum yang melibatkan sejumlah anggota TNI berjalan di tiap tahapannya sesuai dengan dan transparan. Jalannya atau proses persidangan Pradaluki. Kita ketahui bersama bahwa persidangan perkara ini sudah berjalan
ya, sudah berjalan di Pengadilan Militer 3 Kupang dan dengan agenda pemeriksaan saksi. Saya sebagai komandan wilayah di sini pimpinan selalu memonitor terus jalannya persidangan dan saya memastikan bahwa proses penegakan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Mulai dari penyidikan, pelimpahan perkaranya ke berkasnya ke auditorium itu semua transparan semua. Pengadilan Militer Kupang menghadirkan Ibu Angkat Pradaluki yang melihat langsung tubuh Pradaluki dipenuhi luka. Ibu Angkat Pradaluki juga sempat memberikan obat pereda nyeri dan menitipkan obat pada senior Pradaluki yang ikut membawa Luki kembali ke batalion. Selengkapnya dalam perbincangan bersama jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda serta juru kamera Roy Ilman dalam wawancara yang saat ini tidak mengungkap identitas Ibu Angkat Pradaluki karena dalam perlindungan LPSK. Sekarang kami sudah bersama dengan ibu angkat atau ibu asuh dari Pradaluki Namo untuk juga menjaga identitas dari ibu. Mama kami Iren. akan memanggil dengan Mama Iren ya. Iya. Ini maaf sekali Mama ya, saya tanya sedikit lagi soal di tanggal 28 itu. Jadi Iya. boleh diceritakan tanggal 28 itu tuh gimana Luki bisa ketemu dengan Mama? Waktu itu tuh almarhum masuk ke dalam rumah, Luki masuk ke dalam rumah, Mama tidak ada. Lalu? Pas Mama pulang antar anak sekolah, saya punya anak yang sekolah, itu almarhum yang bukakan Mama pintu. Dengan waktu itu kondisinya seperti apa yang Mama lihat? Waktu itu memang sudah ada luka-luka di badannya itu. Dan itu di momen itu Luki cerita nggak kira-kira kenapa ini badannya luka-luka gitu? Waktu itu almarhum mengatakan memang dia dipukul senior. Karena apanya? Apakah cerita ke Mama juga? Tidak cerita. Nah di waktu itu setelah melihat ada luka itu, kemudian Mama obati Luki. Iya, kompres waktu itu dengan air panas, terus kasih minyak gosok Nona Mas waktu itu. Dan sempat kasih obat pereda nyeri. Oh, karena memang Luki bilang bahwa badannya sakit begitu ya? Pertama dia bilang sakit, hanya setelah kami kompres ini dia bilang agak enakan. Tapi dari gestur tubuhnya itu kita lihat memang dia meringis kesakitan itu. Mau tidur saja dia susah. Kelihatan luka yang infeksi apa itu belum ada. Tapi di rumah sakit itu sudah ada. Oh, jadi ada luka bukan memar aja, tapi ada yang terbuka juga lukanya. Iya, luka terbuka. Dan posisinya juga letaknya tidak hanya di punggung ya, Mama? Ada di bagian dada dan perut itu sudah ada. Terima kasih Mama Iren sudah mau berbagi dengan Kompas TV. Kita harap proses yang sedang berjalan ini tentu saja bisa membawa keadilan. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan kasus ini, tentu saja hanya satu yang harus diwujudkan, yaitu keadilan. Apapun alasannya, apapun penyebabnya, kenyataannya ada korban jiwa sehingga tentu saja harus ada yang bertanggung jawab. Niputu Trisnanda, Roy Ilman, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.